Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar membangun kesolehan, tidak hanya kesolehan individual, tapi juga kesolehan sosial. Kesolehan individual dalam konteks beribadah hablum minallah, sholat kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hablum minallah, vertikal. Namun tidak cukup hanya dengan membangun pribadi soleh kalau belum juga membangun kesolehan sosial. Karena manusia yang lebih manfaat adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oleh karenanya, di momen Ramadan yang penuh berkah ini, kita dituntut oleh Allah untuk belajar menjadi manusia yang peduli kepada sesama. Dengan berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga semata, namun juga kita harus memahami bahwa betapa laparnya ketika kita tidak makan di siang hari. Maka ketika kita puasa, kita akan timbul perasaan simpati, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Puasa kalau hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, itu masih level terendah. Namun juga puasa harus bisa menjaga pandangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang Allah larang. Makan, minum siang hari yang biasanya dibolehkan dan merupakan kebutuhan hidup kita untuk makan, minum di siang hari. Itu kebutuhan. Itu saja Allah larang di siang hari ketika kita berpuasa. Apalagi hal-hal yang bukan kebutuhan kita. Misalkan, mohon maaf, mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya. Ini ada orang yang puasanya iya, perbuatan lain juga, yang tadi yang melanggar tadi juga iya. Itu puasanya puasa yang ya dikatakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya di momen bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita juga belajar di samping untuk membangun kesolehan individual, menjadi hamba Allah yang rajin ibadah, juga menjadi hamba Allah yang peduli kepada sesama, membantu sesama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita punya harta, punya mal, maka bantulah orang lain dengan harta kita. Kita punya ilmu yang bermanfaat, kita pun bisa membantu orang lain dengan ilmu kita, memberikan pelajaran, memberikan pelatihan, memberikan solusi atas masalah mereka. Bahkan kita tidak punya harta yang berlebih, kita tidak punya ilmu yang berlebih, kita pun punya tenaga, maka tenaga kita pun harus kita berikan, berbuat kebaikan, membantu orang lain. Maka kalau kita semua di dunia ini, umat Islam semuanya bersatu, yang kaya mau membantu dengan hartanya, yang berilmu membantu dengan ilmunya, yang punya tenaga, punya power, punya kekuasaan, berbuat dengan kekuasaannya, maka insya Allah umat Islam akan hidup dengan damai, penuh keberkahan,
dan rukun. Karena memang sesungguhnya adalah manusia, khususnya Islam, sesama Islam adalah saudara. Dalam persaudaraan atau al-ukhuwah, kita pun punya 3 macam al-ukhuwah persaudaraan. Yang pertama, al-ukhuwah al-islamiyah, saudara sesama umat Islam. Yang kedua, al-ukhuwah al-watoniyah, saudara sesama bangsa, tidak memandang agamanya apa, mau Islam, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita sama-sama warga negara Indonesia adalah saudara. Bahkan ukhuwah yang ketiga, al-basyariyah atau al-insaniyah, saudara sesama makhluk Allah, sesama manusia, tanpa melihat agamanya apa, negaranya mana, kulitnya warna apa, namun semua kita adalah saudara. Maka kita harus hidup rukun, damai, saling menghormati, menghargai orang lain, dan berikan manfaat pada orang lain. Semoga puasa kita tahun ini akan membentuk pribadi kita, pribadi yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.